Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembahasan tema 7, subtema 3, Ayo Memimpin. Pertama-tama, sebelum masuk ke pembahasan, semoga senantiasa Allah membukakan pintu pemahaman bagi kalian semua. Allah memberikan keberkahan kesehatan, keberkahan umur, dan keberkahan ilmu, sehingga menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa dan lebih baik dari kemarin atau sebelumnya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adapun materi yang akan kita bahas antara lain, yang pertama pelajaran PPKN. Adapun pembahasannya menjelaskan seputar nilai-nilai sila kelima. Nilai-nilai sila kelima terutama dalam penerapannya. Materi pelajaran bahasa Indonesia menjelaskan tentang struktur dari teks pidato dan contoh pidato. Pelajaran IPA menjelaskan tentang perubahan primer dan sekunder pada masa pubertas dan cara menyikapi perubahan di masa pubertas. Pembahasan IPS menjelaskan tentang kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Pelajaran seni budaya dan prakarya membahas tentang pengertian patung, bentuk patung, dan bahan pembuatan patung. Itulah pembelajaran PPKN dengan materi penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain: A. Perilaku suka bekerja keras. B. Selalu menghormati dan menghargai hasil karya orang lain. C. Senantiasa menghormati hak-hak orang lain. D. Bersikap adil terhadap sesama. E. Senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. F. Berperilaku hemat. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: A. Menghormati tetangga yang sedang beristirahat dengan tidak berisik atau mengganggunya. B. Belajar dengan sungguh-sungguh. C. Menolong sesama sesuai dengan kemampuannya. D. Rajin menabung demi masa depannya. Itulah beberapa contoh yang mencerminkan pengamalan dari sila kelima, terutama dalam nilai keadilan. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dari teks pidato dan contoh pidato. Pengertian pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal.
Bagian-bagian atau struktur dari teks pidato antara lain salam pembuka, biasanya berupa ucapan salam atau selamat. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bagian pendahuluan atau pembukaan. Bagian pendahuluan atau pembukaan adalah struktur pidato yang memaparkan topik persoalan yang hendak dibahas atau dibicarakan. Biasanya, topik permasalahan dalam pidato disampaikan pada tahap pendahuluan. C. Bagian inti. Bagian inti biasanya berupa ajakan atau penyampaian informasi kepada pendengar. D. Bagian penutup. Bagian penutup merupakan struktur pidato yang menyampaikan intisari atau rangkuman dari topik pidato yang disampaikan kepada pendengar. E. Salam penutup. Salam penutup umumnya berisikan tentang permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan ucapan salam. Ada beberapa sikap yang harus dilakukan saat berpidato. Sikap-sikap ini mencerminkan seseorang yang berpidato dengan cara penyampaian maupun penampilan yang baik. Adapun beberapa sikapnya antara lain yang pertama, sopan dalam berbicara. Yang jelas ketika kita berbicara di depan umum atau berpidato, maka wajib berbicara dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, memandang wajah para pendengar dengan ramah. Saat berpidato, pandanglah wajah pendengar dengan pandangan yang baik, dengan pandangan yang ramah, dengan pandangan wajah yang mengembirakan, dengan pandangan wajah yang justru akan berdampak baik ketika pendengar melihatnya. C. Ketika kita berpidato, sikap yang harus kita lakukan adalah tenang dan tidak gugup. Apa yang ingin kita sampaikan sehingga mudah untuk diungkapkan, mudah untuk disampaikan, dan tidak keluar dari topik pembahasan yang telah disampaikan di pendahuluan. Nah, salah satu contoh ketika kita menyampaikan pidato tentang materi pubertas, ya, bisa materi pubertas disampaikan di depan anak-anak yang telah menginjak masa pubertas, terutama usia 11 tahun ke atas. Di sini cara penyampaiannya pun berbeda, tergantung bagaimana tujuan kita untuk memahamkan mereka terkait masa-masa pubertas. Pubertas di sini erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu pelajaran IPA terkait cara menyikapi perubahan di masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Bisa dikatakan masa pubertas
juga masa akil balik. Pada masa pubertas, baik laki-laki dan perempuan mengalami apa yang namanya perubahan primer dan perubahan sekunder pada dirinya. Cara menyikapi hal-hal yang mempengaruhi pada masa pubertas, ya. Yang pertama, di sini pastinya ketika kita semakin dewasa ada yang namanya masalah bau badan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ketika kita mengalami masa pubertas, membuat anak laki-laki dan perempuan jauh lebih banyak berkeringat. Kondisi seperti ini memicu timbulnya masalah bau badan. Apabila tidak menjaga kebersihan badan, ya, munculnya bau ini jika kita kurang menjaga kebersihan badan kita. Bagaimana cara mengatasinya? Adapun caranya yang pertama bisa saja dengan menjaga kebersihan diri, ya, dengan menjaga kebersihan diri seperti mandi minimal 2 kali sehari, rajin berganti pakaian, otomatis tidak berganti setiap waktu, tapi ya tidak juga sehari satu baju, ya. Dan yang selanjutnya memakai deodoran atau parfum agar aroma tubuh tercium lebih wangi dan terlihat lebih segar. Masalah selanjutnya terkait jerawat yang sering muncul pada anak-anak usia pubertas. Salah satu masalah ini, ya, biasanya jadi pemicu kurang pedenya anak-anak atau masa remaja, terutama yang telah mengalami masa pubertas ini. Adapun munculnya jerawat ini biasanya dipicu meningkatnya produksi keringat dan minyak karena dipengaruhi oleh hormon. Jika kamu memiliki masalah jerawat, sebaiknya lakukan perawatan dengan baik dan tidak asal agar kulit kita tidak rusak ataupun tidak terluka. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan cara perawatan yang baik. Masalah selanjutnya adalah pertumbuhan tubuh. Beberapa orang mengalami pertumbuhan secara drastis pada masa pubertas. Tinggi badan akan bertambah secara cepat pada masa pubertas ini. Untuk menyikapi hal demikian, sebaiknya kenakanlah pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuhmu yang sekarang, agar tidak canggung dan tetap percaya diri. Tidak lupa pesan Ustadz sebagai seorang Islam, jangan sampai kalian menggunakan pakaian yang justru menampakkan hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, tetaplah berpakaian yang sopan rapi, terutama menutup aurat. Kenapa? Karena di masa akil balik kalian sudah tercatat, sudah tertulis amal baik dan buruknya kalian. Untuk selanjutnya, sikapilah perubahan suasana hati dengan bijak. Pubertas disebabkan oleh aktifnya hormon estrogen dan testosteron. Kedua hormon ini tak hanya mempengaruhi bentuk fisik, tetapi juga suasana hati seseorang. Hormon ini terkadang membuat seseorang lebih cepat marah atau emosi. Untuk menyikapi masalah tersebut, sebaiknya kita kenali perubahan emosi yang ada pada diri kita.
agar tidak melampiaskan emosi pada sembarang orang. Di sini perlunya kita melihat diri kita, menjaga diri kita, atau paling tidak introspeksi terhadap apa yang ingin kita bicarakan. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyikapi suatu masalah, dan hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Paling tidak agar apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan betul-betul mengandung nilai kebaikan. Selanjutnya, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Pubertas pada setiap orang berbeda-beda atau tidak secara bersamaan. Terkadang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Untuk itu, janganlah kalian membandingkan perubahan pubertas ini dengan teman yang lain. Dalam istilah lain, ini adalah sesuatu yang memang adalah kehendak atau qadarullah, dalam artian yang memang pengaruh pubertas ini juga tak lain dipengaruhi bagaimana kondisi si anak, bagaimana kondisi si anak yang menginjak pubertas sebelum dia melewati masa pubertas itu juga bisa jadi tolak ukur, bisa jadi salah satu penyebab dia semakin cepat atau terkadang lebih lambat dalam menginjak masa pubertasnya. Selanjutnya, carilah seseorang untuk mencurahkan isi hatimu. Di sini kadang ketika kita telah mengalami masa pubertas, ya, keadaan emosi mungkin kurang stabil, akan lebih cepat marah, mudah tersinggung, menangis apabila menghadapi masalah. Untuk menyikapi hal tersebut, sebaiknya carilah teman yang baik untuk dijadikan teman curhatmu. Bukan cuma hanya teman di sini yang bisa kamu jadikan tempat curahan isi hati, tapi yang paling utama bisa saja kakak yang sudah mengalaminya, orang tua yang sebagai pendidik kalian di rumah, ataupun dokter, dan bisa saja orang yang kalian percaya untuk mendengarkan masalah kalian. Kenapa kok bisa seperti itu? Paling tidak beban yang ada di dalam hati kalian atau pikiran kalian bisa berkurang sehingga perasaannya jauh menjadi lebih baik dan nyaman. Beberapa tips sukses menghadapi masa puber. Yang pertama, rajin beribadah. Ingat, tidak lupa sebagai seorang yang beragama, jangan sampai kalian meninggalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Rajinlah beribadah. Yang kedua, tanya orang yang tepat. Ingat, carilah teman yang baik atau tanyakan masalah kalian kepada orang yang tepat. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang positif, lakukan kegiatan yang baik, lakukan aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas tersebut sangat bermanfaat. Yang keempat, perbanyak membaca buku. Dengan memperbanyak baca buku, minimal banyak hal yang bisa kalian ketahui. Yang kelima, pilihlah teman yang tepat. Ingat, teman bisa mengubahmu, bisa menjadi lebih baik, atau justru sebaliknya, bisa merubahmu, membawamu ke arah yang kurang baik. Yang keenam, kembangkan bakat kalian. Setiap orang, setiap manusia pasti memiliki bakat yang berbeda-beda. Carilah tahu apa bakat kalian dan kembangkanlah bakat kalian. Itu beberapa tips sukses
untuk menghadapi masa puber. Semoga di masa puber kalian nanti kalian betul-betul bisa menyikapinya dengan baik. Nah, setelah kalian mengalami masa pubertas, disinilah kalian akan berkembang juga dalam pendidikannya. Dalam hal pendidikan, negara kita juga melakukan kerjasama dengan negara lain, terutama dengan negara tetangga atau kawasan ASEAN. Dalam hal ini, kita akan mempelajarinya pada pelajaran IPS terkait kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN antara lain: A. Pertukaran pelajar. B. Meningkatkan kualitas SDM negara anggota ASEAN agar bisa memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun internasional. C. Penyusunan kurikulum sekolah di negara anggota ASEAN yang berprinsip pada demokrasi, berorientasi pada perdamaian, dan menghargai hak asasi manusia. D. Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura untuk negara anggota ASEAN. E. Mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan dan matematika. F. Ikut serta dalam kerjasama ASEAN Committee on Education, yakni komite yang mengelola kerjasama dalam bidang pendidikan. Beberapa tujuan dari kerjasama di bidang IPTEK antara anggota ASEAN antara lain: A. Mendorong munculnya ahli teknologi. B. Meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli di negara ASEAN utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Memberi dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan dan juga riset. Di sini fungsi pendidikan sekolah sebagai media sosialisasi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan daya intelektualnya. Sekolah juga bisa membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat. Dalam artian, agar kita memiliki daya saing, maka pendidikan sangat berfungsi, sangat memiliki fungsi yang baik, terutama untuk mengembangkan keterampilan dari peserta didiknya dalam menghadapi baik di dunianya secara umum maupun dunianya secara khusus, yakni ketika dia sudah berada di tengah-tengah masyarakat atau ketika dia proses menuju untuk pekerjaannya. Selain itu, dalam hal pendidikan juga ada yang namanya kesenian. Kesenian di sini yang akan dibahas adalah tentang patung, bentuk patung, dan bahan pembuatan patung. Patung termasuk salah satu karya seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Ciri-ciri sebuah patung antara lain mempunyai warna, bentuk, dan juga tekstur. Jenis patung. Jenis seni patung berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2. Seni patung figuratif dan seni patung non-figuratif.
berdasarkan posisinya. Seni patung figuratif ialah bentuk patung yang dibentuk dengan meniru bentuk secara alamiah. Dan lepas di kanan kiri. Misalkan patung ini berbentuk tidak melekat manusia, pada salah satu hewan, sisi. atau tumbuhan. Patung relief ialah bentuk patung yang melekat Seni pada patung permukaan non-figuratif bumi. Relief ini yaitu kreasi seni rupa memvisualisasikan yang dibentuk tidak dari seperti sebuah wujud cerita. aslinya. Kamu dapat Wujud seni lihat patung contoh ini seni patung ini umumnya di menghadirkan beberapa candi garis-garis di membentang Indonesia. atau memanjang, lubang. Jenis seni patung berdasarkan fungsinya dan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, patung religi. Patung religi dibentuk dengan maksud sebagai fasilitas melaksanakan ibadah dan bermakna religius atau keagamaan untuk beberapa umat beragama. Patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang kembali kejadian dan peristiwa yang historis atau bersejarah, atau mengenang jasa seorang pahlawan di waktu silam. Patung seni. Patung seni dibuat mempunyai tujuan sebagai kreasi seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan. Patung kerajinan umumnya dibikin atau dibuat untuk dipasarkan atau dijual. Patung tipe ini dibikin atau dibuat oleh beberapa pengrajin. Patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk mendukung dalam konstruksi bangunan dan bernilai seni atau keindahan. Untuk selanjutnya, patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan maksud untuk menghiasi bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah atau taman bermain. Teknik dan bahan pembuatan patung. Tidak hanya mengetahui jenis seni patung, kalian perlu mengenali teknik dan cara membuat kreasi seni patung. Berikut sejumlah teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir adalah salah satu teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips malam, dan bahan yang berstruktur lunak yang lain hingga terbentuk kreasi patung yang mempunyai nilai seni. Yang kedua, teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan membuat model terlebih dahulu, kemudian dibuat patung sesungguhnya. Yang ketiga, teknik merakit. Teknik ini nyaris serupa dengan permainan puzzle, yakni dengan membuat bahan dasar patung, setelah itu menyusunnya. Yang keempat, teknik cor. Teknik ini umumnya dipakai dalam proses pengerjaan patung
dengan bahan dasar logam. Pembuatan dengan diawali memanasi logam sampai mencairkan. Setelah itu dituangkan dalam cetakan patung yang sudah dibuat rupa patungnya. Sekian apa yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan apa yang kita pelajari kali ini betul-betul kalian pahami dan bisa melaksanakan atau memaksimalkan semua potensi yang kalian miliki, terutama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Semoga senantiasa Allah menjaga dan melindungi kita, serta senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan hidup. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.